Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semua pasti bisa. Oke, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK, SBMPTN, untuk tipe soal TPS atau tes potensi skolastik. Nah, untuk materinya adalah materi pola bilangan. Nah, pola bilangan ini merupakan salah satu materi yang juga kemarin keluar dalam soal TPS atau tes potensi skolastik pada tahun 2019. Nah, oke. Sebelum kita mulai materinya, mungkin apa sih pola bilangan itu? Nah, jadi tes pola bilangan ini merupakan tes hitung matematika dengan pola-pola tertentu. Nah, tugas teman-teman di sini adalah menemukan pola yang ada dalam soal, kemudian menemukan jawabannya. Nah, kesulitan dalam menjawab soal-soal pola bilangan adalah karena pola bilangan itu tidak hanya terdiri dari satu bentuk operasi hitung tunggal, tapi terdiri dari perpaduan operasi hitung seperti kali bagi, tambah kurang, dan kemudian ada juga deret hitungnya. Nah, itu yang mengakibatkan siswa teman-teman mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal seperti ini, apalagi waktunya singkat ya. Nah, kemudian tips ataupun trik yang bisa saya berikan di sini adalah tentunya yang pertama, teman-teman harus menguasai operasi hitung yang merupakan dasar utama dari pengerjaan soal-soal pola bilangan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman wajib untuk menguasai operasi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan pengakaran. Itu teman-teman wajib untuk menguasainya. Dan kalau perlu udah di luar kepala kalau untuk perkalian 1 sampai 10 ya teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk membuat teman-teman itu semakin cepat untuk menjawab soal-soalnya. Yang kemudian yang kedua adalah tentunya adalah berlatih mengerjakan soal ini secara rutin. Nah, tujuannya adalah untuk mengasah ketajaman teman-teman atau analisis teman-teman terhadap soal tes. Nah, kenapa? Karena ketika semakin banyak teman-teman mengerjakan soal dengan tipe soal sama pada pola bilangan ini, maka itu semakin cepat teman-teman akan menjawab soalnya karena semakin banyak pola yang telah teman-teman ketahui. Nah, ini sangat akan membantu teman-teman dalam mengerjakan soal tes pada tes sebenarnya nanti. Nah, dan yang terakhir, ingat ya teman-teman bahwa waktu untuk mengerjakan soal tes ini sangatlah singkat. Oleh karena itu sebagian besar berpola ini memiliki pola yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Jadi saran saya adalah teman-teman harus tenang, tidak terlalu panik atau buru-buru sehingga teman-teman itu bisa menemukan polanya. Terkadang pola yang sederhana, tapi kalau teman-teman panik atau terburu-buru jadi teman-teman bingung. Oke. Nah, kita langsung saja untuk soalnya teman-teman. Nah, untuk soal 1, baik saya akan membacakan soalnya teman-teman ya. 1. Angka di dalam segitiga A diperoleh dari angka-angka di luar segitiga menggunakan pola aritmetik. Jika segitiga B kedua memiliki pola aritmetik yang sama dengan segitiga A, maka nilai X pada segitiga B adalah, nah, seperti ini ya teman-teman tipe soalnya ya. Oke. Saya kasih waktu teman-teman, bagi mungkin teman-teman sudah ada yang pernah belajar soal ini, jadi saya kasih waktu 3 detik untuk mengerjakannya teman. Jadi teman-teman bisa pause videonya baru teman-teman kerjakan. Oke. 1 2 3. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah teman, di sini karena kita lihat dulu, kita fokus pada angka di dalam kotak. Kita lihat angkanya besar ya teman. 82. Otomatis ini kemungkinan kali teman-teman ya. Bukan hanya sekedar tambah kurang gitu ya, kali gitu. Jadi kali karena dia besar, jadi mungkin ada kali dan juga tambah. Nah, tinggal kita lihat aja mana yang mungkin ya. 8 kali 10 80 ya, ini kan enggak ya. Nah, jadi yang mungkin ini ya, 8 dikali 9 itu 72 ditambah 10 berarti 82. Nah, berarti pola yang sama juga akan berlaku pada segitiga B. Jadi 7 kali 8 56 ya, 7 dikali 8 56 ditambah dengan 13. Nah, untuk cepatnya kita nggak perlu hitung secara keseluruhan. Jadi 7 kali 8 56, ekornya 6, sedangkan 13 ekornya 3, berarti 6 tambah 3 9 ya. Kita tinggal lihat aja yang ekornya 9 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Angka di dalam segi 4A diperoleh dari angka-angka di luar segi 4 dengan menggunakan pola aritmetik. Jika segitiga 4B memiliki pola aritmetik yang sama dengan segi 4A, maka nilai X pada segi 4B adalah oke, teman-teman. Ya, ini seperti ini ya. Ya, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk ini jawabannya adalah, kita lihat di sini polanya. Ini kan polanya kecil nih, angka di dalamnya kecil nih. Berarti kemungkinan bisa dibagi atau dikurang gitu. Kali yang kemudian dikurang gitu. Ya, jadi ini kemungkinan kali ya, teman. Kali kemudian dikurangi. Nah, itu. Jadi kita lihat di sini. Berarti kan di sini 6 kali 5 dikurang dengan 2 kali 8 ya. Jadi 6 kali 30 ini 2 kali 8 berapa? 16. Jadi 30 dikurang dengan 16 itu hasilnya 14. Nah, berarti ini juga berlaku yang sama dengan pola yang sama tadi. Jadi 7 kali 5 itu 35. 35 dikurang dengan 3 kali 4 12. Berarti 35 itu dikurang dengan 12. Nah, kita nggak perlu cari keseluruhannya, kalikan aja ekornya. 7 kali 5 itu 35, berarti 5. 3 kali 4 12, 5. Berarti 5 kurang 2 hasilnya 3 ya. Berarti yang ekornya 3. Jawabannya A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, kita lihat di sini bahwa saya akan bacakan soalnya. Nomor 3, nilai 74 dalam segi 4x adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar segi 4x. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam segi 4y paling tepat adalah, nah, oke. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk ini kita lihat dulu. Ini kan besar nih. Berarti ini kan bisa perkalian ya. Perkalian kemudian dijumlahkan. Nah, jadi ini apa namanya? Jadi 6 dikali 9 itu kan 54. 54 lalu 4 kali 5 20. Berarti 54 ditambah 20 itu hasilnya adalah 74. Berarti ini juga berlaku hal yang sama. 8 kali 5 40. Sedangkan ini 6 kali 4 24. Nah, karena 8 kali 5 ekornya 0, 6 kali 4 ekornya 4, berarti 0 tambah 4 4. Jadi cari aja yang hasilnya adalah ekornya 4. Jadi jawabannya benar adalah A, atau 8 kali 5 40. Ada 2 ya. Berarti enggak ya. Berarti kita hitung dulu nih. 8 kali 5 40. 8 kali 5 40, 6 kali 4 24. Berarti 64. Jawabannya adalah 64. Jadi ingat ya, kalau untuk ekor kita bisa gunakan cara tadi asalkan ekornya itu tidak sama gitu. Makanya tidak ada ekor yang sama. Kita bisa menggunakan cara tadi. Nah, selanjutnya kita ke soal 4. Yang 4, nilai 18 dalam segi 3A adalah hasil operasi aritmetika semua bilangan di luar segi 3A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetika yang sama, nilai dalam segi 3B yang paling tepat adalah nah, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Kita lihat angka dalam kotaknya kecil ya, jadi kemungkinan ini dikurang atau dibagi lah. Nah, ini besar di sini. Berarti ini dibagi ya, teman-teman. 72 dibagi 8, 9 ditambah 9 hasilnya adalah 18. Oleh karena itu polanya juga berlaku hal yang sama. Berarti 64 dibagi 8 itu hasilnya 8. 8 ditambah 7 hasilnya 15. Maka nilai X adalah 15. Oke. Bagaimana sih jawaban teman-teman? Benar nggak? Kita lanjut ya, teman-teman. Kali ini ada 3 kotak ya. Nah, nilai 30 dan 13 dalam segi 4x dan y adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar segi 4x dan y. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam segi 4z yang paling tepat adalah
1, 2, 3. Oke, akan jawab. Jadi di sini ini besar ya, berarti ini ya kemungkinan kali yang dijumlahkan atau dikurangi gitulah. Tapi kita lihat polanya dulu. Berarti ini 4 kali 9 36. Berarti tidak polanya. 2 kali 3 6. Berarti 36 dikurang 6 sama dengan 30. Oke. Nah, kalau yang ini 9 kali 5 itu 45. 8 dikali 4 itu 32. Berarti 45 dikurang 32. Kurangnya aja ekornya. 5 kurang 2 13. Berarti 13. Nah, ini kita coba ya teman. Ya, ini nggak ada yang sama ya ekornya. Ya udah, berarti 9 dikali 8 72. 8 kali 5 40. Berarti ya udah ekornya, yang ekornya 2 karena 9 kali 8 72 dikurang 40 ya, yang ekornya 2, berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 6. Saya akan baca soalnya. Nilai dari 67 dan 57 dalam segitiga A dan B adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar segitiga A dan B. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam segitiga C yang paling tepat adalah 1, 2, 3. Oke, sekarang saya akan jawab. Lihat dalam kotak ini besar ya, besar. Kita memang harus fokus dengan angka dalam kotak, jadi besar ini kemungkinan kali ya teman-teman. Nah, jadi ini 8 dikali 9 72. 72 dikurang 5 berarti 67. Berarti ini selanjutnya adalah 8 dikali 8 64. 64 dikurang 7 57. Berarti ini dikali juga ya teman-teman. Nah, kita lihat ekornya kan beda nih. Ekornya beda, berarti 8 kali 12. 8 kali 2 16. 16 berarti ekornya 6. 6 dikurang 6 0. Berarti cari aja yang ekornya 0. Atau kalau kita hitung secara keseluruhan, 8 kali 12 kan 96. 96 dikurang 6 ya 90. Jawabannya adalah E. Kita beralih ke soal nomor 7. Oke. Saya akan bacakan soalnya. Nilai 44 dalam segitiga 4x adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar segi 4x. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam segi 4y yang paling tepat adalah, saya kasih waktu 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, kita lihat angka dalam kotaknya juga besar ya teman-teman. Berarti ini penjumlahan ya, atau dikali gitu ya. Oke, jadi di sini 3 dikali 8 24, 5 kali 4 20. Berarti 24 ditambah 20 kan hasilnya adalah 44. Oke. Selanjutnya ini 5 dikali berarti berlaku hal yang sama kan teman-teman. 5 dikali 4 20, 7 dikali 3 21. Berarti 20 ditambah 21 hasilnya adalah 41. Ya. Oke. Ya, benar. Kita lanjut lagi. Oh, ini tipe soalnya udah berbeda lagi. Nah, perhatikan pola di atas. Oke, 1, 2, 3. Jadi untuk soal ini polanya adalah hasil penjumlahan dari kedua angka di samping pintu. Jadi kedua angka di samping pintu kan adalah 13 dan 42. Nah, 13 dan 42 itu dijumlahkan, kemudian hasilnya itu dibagi dengan angka yang ada dalam kotak ini. Angka yang ada di dalam kotak atau kotak tengah. Ya. Nah, hasilnya itu kemudian dikuadratkan dan akan menghasilkan hasil pada segitiga di atasnya. Nah, jadi di sini 13 ditambah 42 itu hasilnya adalah 55. Nah, 55 ini dibagi 5. 55 itu dibagi 5 sama dengan 11. Lalu 11 dikuadratkan itu jadi 121. Ya. Nah, untuk cara cepat untuk kuadrat 11 untuk hanya berlaku untuk 11 ya. Itu kan teman-teman
Kalau 11 itu kan tinggal apa ya, satu di bagian depan dan satu di bagian akhir itu dipisahkan, jadi satu di awal dan satu di akhir. Nah, untuk angka di tengahnya teman-teman tinggal menjumlahkan antara satu dan satu tadi. Nah, ini kan kita pisahkan dulu, ini satu di awal, satu di akhir. Nah, untuk angka tengahnya ini awal dan akhir ini dijumlahkan, jadi 1 oke. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau begitu berarti polanya udah jadi pola yang sama juga berlaku untuk gambar di sebelahnya. Jadi di sini 12 ditambah 30 42 ya teman-teman. 42 ini dibagi dengan 3. 42 dibagi 3 itu adalah 14. Nah, 14 kemudian kita kuadratkan. Nah, untuk cara cepatnya untuk kuadrat 14 ini caranya adalah gini. Tapi kalau ini kan angkanya, ekornya sama ya. Kalau ekornya nggak sama, berarti kita tinggal kuadratkan aja 4 tadi. 4 kuadrat 4 kan 6 kan, 16 kan, berarti yang ekornya 6. Tapi di sini ada 3 angka yang ekornya 6, jadi kita hitung secara manual aja. Jadi kalau 14 kuadrat itu cara cepatnya adalah seperti ini. 14 ya, pertama kita kuadratkan dulu 4-nya. 4 ya, 4 itu dikuadratkan dulu jadi 16 kan. Nah, kita simpan 6, satunya disimpan. Nah, kemudian langkah kedua kita kalikan angka pertama dengan angka kedua, jadi 1 kali 4 4, nah dikalikan dengan 2 jadi 8. 4 kali 2 8. Nah, 8 karena disimpan 1 tadi, kita tinggal jumlahkan jadi 9. Nah, terakhir angka pertama tadi dikuadratkan jadi 1 kuadrat jadi 1, jadi totalnya adalah 196. Mungkin nanti saya akan buat video secara cepat untuk pengkuadratannya secara terpisah ya. Oke, jadi jawabannya adalah 196. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Oke. Soal nomor 9 teman, tentukan nilai X dari pola di atas. Nah, saya kasih waktu 1, 2, 3. Oke. Untuk tipe soal ini, di sini pola yang ada adalah hasil kuadrat pada angka kotak terluar atau kotak terbesar itu ditambahkan dengan angka pada kotak kedua, itu kemudian akan menghasilkan. Jadi misalnya saya ulangi, hasil kuadrat angka pada kotak terluar atau kotak terbesar ditambahkan dengan ini angka pada kotak kedua akan menghasilkan angka pada kotak terdalam atau kotak paling kecil ini 13. Jadi ini 2 dikuadratkan jadi 4 tambah 9 sama dengan 13. Berarti ini juga sama, ini 3 dikuadratkan ditambah dengan X menghasilkan 24. Karena ini ya udah tinggal aja 24 dikurang dengan 9 ya. 4 atau kalikan aja ekornya, 4 kurang 9 berarti kan 14 kurang 9 jadi 5, yang ekornya 5. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, saya akan bacakan soalnya. Tentukan nilai X dari pola di atas. Nah, jadi 1, 2, 3. Oke, saya akan jawab. Jadi polanya adalah hasil penjumlahan dari 2 lingkaran tengah atau lingkaran tangan ini kita kurangi hasil dari dikurangi dari hasil penjumlahan dari lingkaran bawah atau lingkaran kaki. Nah, itu akan menghasilkan hasil pada lingkaran kepala ya. Jadi ini dijumlahkan kemudian dikurangi dengan ini yang dijumlahkan, jadi 18 tambah 12 itu kan 30 dikurang dengan 12 jadi salah ya teman. Jadi ini dijumlah ya teman. Nah, lihat 18 tambah 12 30 ditambah ini 17 berarti 30 tambah 12 42. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk ini
di sini pola yang ada pada soal adalah hasil penjumlahan itu dari dua lingkaran tengah atau lingkaran tangan ini dikurangi hasil penjumlahan dari lingkaran bawah. Nah, ini akan menghasilkan ini ya. Satu, dua, tiga. Nah, jadi polanya adalah hasil penjumlahan dari dua lingkaran tengah ini itu kemudian ditambah dengan hasil penjumlahan yang ada pada lingkaran kaki ini, itu akan menghasilkan lingkaran di kepala. Jadi 18 tambah 12 itu kan 30 ditambah dengan 12 itu adalah 42 ya teman-teman. Nah, berarti pola yang sama juga berlaku pada yang ini 11. Jadi 10 tambah 11 21, sedangkan ini 5 tambah 6 11 ya, berarti 21 ditambah 11 berarti 32. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 11 ya teman-teman. Oke, soal nomor 11, tentukan nilai X pada soal di bawah ini. Oke, saya kasih waktu 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya adalah ini kolom pertama itu ditambah dengan kolom kedua, lalu hasilnya itu dikalikan dengan kolom ketiga akan menghasilkan angka pada kolom keempat. Nah, sehingga 5 tambah 4 9, 9 kali 4 sama dengan 36. Sedangkan di bawah, bagian bawah 6 tambah 3 9, 9 dikali berapa yang hasilnya 4, atau langsung aja 54 dibagi 9 itu adalah hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, sekarang nomor 12. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa semakin mengikuti arah jarum jam angkanya semakin besar, berarti ini kan ada kali tapi dengan angka-angka yang terus bertambah dengan beriringnya perpindahan secara putaran jarum jamnya. Jadi ini 2 kali 1 2, 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 12, 12 dikali 4 berarti 48. Nah, jadi jawabannya adalah 48 ya. Oke, kita lanjut lagi. Tentukan nilai X pada soal di atas. Saya kasih waktu 1, 2, 3. Nah, untuk pola ini kita lihat bahwa ini 7 25 ini 25 ditambah dengan 7. 25 ditambah dengan 7 adalah 32. Kemudian 32 ini kita kurangi dengan 12. Nah, kita kurangi dengan 12 itu hasilnya adalah 20. Berarti ini juga sama teman-teman. 8 tambah 21 29. 29 tambah 11 berarti 18. Jawabannya adalah E. (14) 2. Tentukan nilai X dan Y pada soal di atas. Oke. Saya akan memberikan waktu 1, 2, 3. Nah, jadi di dalam soal ini kalau kita lihat baik-baik ada dua pola ya. Jadi pola yang pertama itu di sebelah kiri dan pola di sebelah kanan. Pola sebelah kiri kita lihat ya, 2 naik ke 4, 4 naik ke 8 ya. Kalau di bawah kan 5 ke 7, 7 ke 9. Jadi ada polanya nih, 2 ke 4 kan kali 2, 4 kali 2 kan ke 8. Berarti kalau ke selanjutnya adalah 8 kali 2 16. Sedangkan yang di bawah bagian kanan 5 ditambah 2 7, 7 tambah 9 berarti 9 tambah 2 adalah 11. Jadi jawaban yang benar adalah 16 dan 11. Oke, bagaimana guys? Kita lanjut soal 15.
Tentukan nilai X pada soal di atas. Nah, kalau ini gampang nih, saya yakin teman-teman bisa. Sekali waktu 1, 2, 3. Nah, oke. Di sini ini berlaku n kuadrat n pangkat 3. Jadi 6 menjadi 36 kan dikali 6, berarti 36 dikali lagi dengan 6 jadi 216. Jadi ini 8 dikali dengan 8 64 dikali ini 512. Jadi jawabannya adalah D. Tentukan nilai X pada soal atas. Wow, kalau kita terburu-buru dan tidak tenang, mungkin kalau kita lihat soal ini kita akan kesulitan, tapi kalau kita tenang seolah teman-teman bisa menjawabnya. Jadi ini teman-teman tinggal lihat 14 ke 7 3 dan sebagainya. Ini 14 bagi 7 adalah 2 dikali 3 adalah 6. Kita udah dapat polanya. Nah, kalau selanjutnya adalah 8 bagi 4 2 kali 7 14. 6 bagi 2 3 dikali 4 12. Berarti 16 dibagi 4 adalah 4 dikali 2 adalah 8. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 17. Tentukan nilai X pada soal di samping. Saya kasih waktu 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa 5 kali ini dikalikan dulu pada angka di atasnya. 5 kali 6 30 kurang dengan angka di bawahnya akan menghasilkan angka di tengahnya. Jadi 30 kurang 21, 11 kurang 10, 21 hasilnya 9 ya. 30 kurang 21 hasilnya 9. Berarti ini juga sama, 7 tambah 5 12. 7 kali 5 35. Kemudian 8 tambah 9 17. Kita kurangin aja ekornya. 15 dengan 5 dengan 7 atau 15 dengan 7 berarti 8. Yang ekornya 8 ya. TE. Oke. Mungkin itu saja, kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal ini soal yang saya tunjukkan buat teman-teman. Silakan teman-teman lihat, kemudian teman-teman kerjakan di kolom komentar ya. Jadi ada 2 soal situ, silakan teman-teman kerjakan dan tulis di kolom komentar, dan sebutkan juga berapa soal yang teman-teman jawab dengan benar ya. Mungkin itu saja, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat video-video pembahasan